Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Kehadiran mentor itu menurut gua penting, terlebih dalam pertumbuhan, karir, dan juga bisnis kita. Ada perbedaan yang bisa dibilang cukup signifikan kalau seandainya kita itu menjalani karir atau bisnis kita itu dengan kehadiran seorang mentor dibanding tanpa memiliki mentor sama sekali. Mentor itu nggak harus berprofesi sebagai seorang guru. Mentor itu harus punya pengalaman dan juga punya kemampuan yang mumpuni. Kemudian dia juga memiliki keinginan untuk mengajar atau membimbing seseorang untuk melalui jalur yang sama. Banyak orang yang kesulitan mencari mentor, tapi pas ketemu ternyata orangnya itu terkadang ada di sekitar kita. Bisa saja dia anggota keluarga kita, bisa juga dia ternyata teman dekat kita, bisa juga teman kantor, supervisor, tapi bisa juga orang yang benar-benar baru. Dan menariknya ya, untuk menjadi seorang mentor ini, itu nggak memandang usia. Lu bisa ketemu mentor yang lebih muda dari lu bisa ketemu yang lebih tua dari lu, bahkan lu bisa ketemu yang sepantaran. Yang penting punya 3 tadi, punya pengalaman, kemampuan, dan juga keinginan untuk mengajar atau membimbing. Nah, di episode ini gue pengen ngebahas kenapa kehadiran mentor itu penting untuk dunia karir dan juga bisnis. Kenapa gue bilang karir dan bisnis? Karena ya kata mentor itu sebenarnya kata umum, tapi memang kebanyakan digunakan itu untuk di dunia bisnis, mentor bisnis. Tapi faktanya sebenarnya mentor itu bisa ditemukan dalam bidang-bidang lain yang bukan bisnis. Gue pertama kali dulu mau bekerja di kantor itu, gue lumayan dapat sharing dari dosen gue yang di luar pelajaran, artinya di luar kelas, dia menjadi mentor gue. Sharing-sharing tentang bagaimana dunia kerja, bagaimana cara memilih perusahaan yang tepat, terlebih kan gue saat itu mahasiswa IT kan, dan bingung startnya itu baiknya di perusahaan yang seperti apa. Gue memilih dosen gue ini menjadi mentor gue bukan karena dia itu seorang dosen atau orang yang doyan ngajar, tapi dia juga punya track record sebagai trainer yang mengajar di berbagai perusahaan sehingga dia mengetahui bagaimana culture perusahaan. Dan dari nasihat-nasihat dan juga saran-saran dia, gue coba terapkan ke dalam dunia karir gue, dan ternyata itu membuat gue lebih mudah dalam mengambil keputusan. Ada beberapa poin di sini tentang apa aja yang bisa lu dapatkan dengan memiliki seorang mentor. Yang pertama tentunya kita belajar sebuah keterampilan baru atau skill. Kalau kita bicara soal keterampilan dan juga skill ya, itu tentunya butuh jerih payah untuk bisa mendapatkan skill dan keterampilan tersebut. Karena skill itu adalah gabungan dari pengetahuan dan juga praktikal, di mana keduanya ini harus diasah terus-menerus. Tentunya mentor kita itu udah melalui fase ini, sehingga kalau ditanya secara teknis bagaimana kita melakukan sesuatu itu step by step, dia bisa menjelaskan dengan baik. Karena terkadang untuk bisa mendapatkan sebuah skill, kita itu harus menguasai skill-skill yang lain terlebih dahulu. Dan untuk bisa mendapatkan skill-skill yang lain, itu kita harus belajar dari berbagai tempat. Tapi kalau kita punya mentor, tentunya mentor ini setidaknya sudah menguasai beberapa, sehingga dia itu bisa langsung mengajarkan kita skill-skill yang memang sudah dia kuasai. Makanya jangan heran kalau seandainya kalian itu punya mentor, kalian bisa mendapatkan banyak skill dari mentor kalian. Karena itu adalah kumpulan skill yang dia dapatkan dari berbagai tempat. Bahkan ya banyak mentor itu yang juga sudah secara praktikal menerapkan kemampuan yang mereka miliki. Dari situ kita lanjut ke poin kedua, kita mendapatkan semacam sharing pengalaman dari mentor kita.
Biasanya ya kalau mentor itu ketika mengajar sebuah kemampuan, sebuah skill itu ya tentunya diselingi juga dengan sharing pengalamannya. Apalagi kalau dia itu mentor yang tipenya itu praktikal. Pengalaman yang dia sharing itu semacam validasi tentang bagaimana mereka itu menerapkan sebuah skill atau sebuah cara, prosesnya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa. Dan tentunya mereka itu udah mencoba berbagai banyak cara. Banyak yang berhasil, banyak juga yang gagal. Dan setiap uji coba itu tentunya ada evaluasi. Dan itulah yang menjadi pengalaman mereka yang kemudian di-sharingkan kepada kita. Dengan sharing pengalaman dan juga skill ini ya, bisa dibilang menjadi jalan pintas buat kita. Karena keputusan-keputusan yang dalam tanda kutip salah dipilih oleh mentor kita itu dan menghasilkan kegagalan, itu sudah dilakukan oleh mentor kita dan diceritakan kepada kita. Sehingga kita tahu kalau kita pilih ini, ada kemungkinan bisa gagal seperti yang dialami oleh mentor kita. Dan kalau kita mengambil keputusan yang sama dengan yang dilakukan oleh mentor kita itu bisa menjadi seorang pendamping. Karena dia udah pernah melalui jalan dari keputusan yang dia pilih itu. Lalu hal lain yang kita dapatkan dari mentor kita tentunya relasinya. Sebenarnya relasi ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu biasanya berupa semacam opportunity. Misalnya lu ditawarin project oleh mentor lu karena dia udah ngajarin lu dan dia merasa project tersebut bisa menjadi batu loncatan buat lu. Tapi tentunya dia bimbing terlebih dahulu, didampingi. Jadinya lu gak ketemu langsung dengan relasi yang bersangkutan. Atau bahkan bisa juga seperti yang dilakukan oleh dosen gue itu ngasih lowongan pekerjaan. Kalau relasi yang langsung itu tentunya langsung dipertemukan dengan orang baru. Biasanya lu diajak oleh mentor lu itu ke sebuah acara, di situ lu dikenalin dengan orang-orang yang memang memiliki koneksi lain lagi. Jatuhnya networking, tapi lu nggak mentah-mentah datang ke situ kenalan sendiri, nggak, tapi dikenalin. Nah dari 3 poin tadi, dengan memiliki mentor itu tentunya membantu membuka kesempatan dan mempermudah kita dalam menjalani dunia karir dan juga bisnis. Dimana memang udah ada orang yang punya pengalaman dan sudah berpijak di sana, dia yang membukakan pintu untuk kita. Sehingga ya waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai sebuah titik itu yang normalnya butuh waktu yang lama bisa menjadi sedikit lebih cepat, bahkan bisa jadi cepet banget. Makanya itulah pentingnya kehadiran seorang mentor. Cuma masalahnya untuk punya seorang mentor itu bukanlah hal yang mudah. Jadi kalau kalian itu udah punya mentor, pertahankan hubungan baik dengan mentor kalian. Sebisa mungkin jangan sampai mengecewakan dia ya. Karena balik lagi, kita itu bisa mendapatkan 3 poin tadi dari mentor kita itu karena mentor kita itu percaya sama kita. Kalau sampai kita kehilangan kepercayaan, bukan cuma kita kehilangan mentor kita, tapi kita kehilangan banyak kesempatan yang bisa kita raih ke depannya. Well, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.